apa saja yang menghijab kalbu sehingga tidak bisa menerima nasihat. Salah satunya hijab yang paling tebal, yang membuat nasihat betapapun hebatnya, betapapun tajamnya nasihat, tidak akan berbekas pada hati orang yang terhijab dengan kesombongan. Nah, banyak hari ini ya begitu. Diantar ke mana? Kalau kecil orang awak, dipasakna ke telingonya, tidak akan masuk. Bukannya nak mendengar, lain. Cuma masuk telinga suak, keluar telinga suak lihat. Kalau lalu lu ngakidah, lalu je na. Kau melantun dia keluar. Nah, apa yang membuat nasihat itu tidak masuk? Ada hijab, ada dinding yang tidak tertembus oleh nasihat itu. Siapa? Bukan ulama yang membuat itu, kita yang menerima nasihat yang membuat dinding itu, sehingga peringatan-peringatan itu tidak masuk ke dalam kalbu. Apa hijab yang paling tebal? Kibria. Di samping ria, di samping maksiat, di samping hasad, di samping ujub, tapi yang paling tebal di situ adalah kibria, kesombongan. Nah, hijab itulah yang pertama sekali menutup iblis. Apa yang menutup iblis sehingga tidak mempan bagi dia peringatan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidak pantas engkau anta takabbara fiha, untuk bersikap sombong di dalam surga. Diusir. Tapi dia tidak mau melepaskan takabburnya supaya jadi peringatan bagi makhluk yang lain. Kenapa iblis tidak bisa menyadari bahwa sujud itu bukan perkara asal ciptaan dari api dan tanah, tapi Allah menguji makhluknya, siapa yang tunduk dan patuh kepada perintahnya. Dan Allah ingin menjelaskan bahwa kemuliaan tidak berdasarkan kepada asal dari ciptaan, karena semuanya ciptaan Allah. Jadi hati-hati manusia. Manusia yang diberikan karamah, kemuliaan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam. Kemuliaan bukan disebabkan asal kejadian. Kalau tidak hati-hati, malah manusia yang gagah fi ahsani taqwim ini bisa lebih rendah dari binatang. Kan begitu? Balhum adall. Nah, tetapi nasihat seperti itu, pemahaman demikian tidak masuk kepada iblis. Kenapa? Karena dia di dindingnya dirinya dari nasihat itu dengan apa? Aba wastakbar. Jadi berhati-hati. Kalau ingin nasihat masih berguna, campakkan kesombongan diri. Nah, sekarang banyak yang demikian. Dan yang paling berat biasanya mendapat ujian itu adalah orang-orang yang berkuasa. Contoh-contoh terdahulu yang mudah dihinggapi oleh penyakit kibria dan ujub adalah orang-orang yang di tangannya ada apa? Kekuasaan. Siapa contohnya? Yaitu Namrud, Fir'aun. Kesombongan. Nah, kalau sudah kesombongan yang bersarang, walaupun seluruh ayat dihadapkan ke hadapan matanya, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha, mereka tidak akan mengimaninya. Bana wak ke menasihati, lalu jadi mengecek-eceknya, oh itulah tahu Ustaz. Nah, saya berpengalaman betul berhadapan dengan pemimpin dan tukang jual
tukang jual tahu nak laku wak magian tahu kayaknya tu. Baru sok ngecekkan tu tahunya tu. Dak adanya nak tahu tapi dak kerajaan celah aje tu. Nah. Kibria, kesombongan, sehingga nasihat ayat yang ada di hadapan matanya tidak akan mendatangkan, membangkitkan kesadaran untuk mengimaninya. Kenapa? Kata Allah, yatakabbarun. Jadi kalau orang itu betul-betul menjadi orang yang ar-rasyid, dia imani, dia patuhi, kata Allah, la'allahum yarshudun, muncul di dalam dirinya sedikit demi sedikit bertambah kecintaan kepada taat, kecintaan kepada iman, kecintaan kepada Allah, muncul ketidaksenangan kepada kekufuran, kepada kefusukan, kepada kedurhakaan. Akhirnya apa yang dimiliki oleh orang itu? Orang itu memiliki ukuran standar dalam kehidupan, pegangannya jaleh. Jadi tidak serupa kumpayanyui saja tu. Kama tapasah tasara, masuk ke got jadi juo, tiba kecemburan boleh juo. Hati-hati mengecekkan, awak mengalir selalu ya. Kau lain mengalir kena berasi yun, kalau mengalir kena kumuh. Nah, hidup orang bak kumpayanya, bak dunia citulah awak. Orang tidak punya pegangan. Perangainya bagaikan baliang-baliang di atas bukit bak pimpiang di lereng. Tak jaleh dia nyoma dan salah manam bana. Yang penting tanduk ala makan biarlah kepala berluluak. Tak dipilahnya antara hak dan batil. Nah, yang seperti ini bukanlah ar-rasyid, bukan orang yang mendapatkan rusyd di dalam hidup. Nah, kemudian karena dia punya timbangan, punya ukuran di dalam bersikap, maka di hadapannya jelas mana jalan yang menuju kepada Allah, yang mengantarkan dia kepada ridha Allah, dan mana jalan kesesatan yang menjauhkan dia dari Allah, dan dia istiqamah dalam memilih dan berjalan di jalan itu. Itu ar-rasyidun.